tanggal 21 April 2021 saya bersama dengan rekan-rekan imam masyarakat mengikuti vaksin COVID pertama. Aduh, keringat itu. Aduh, semangat. Semangat. Yang sakit toh, tidak sakit. Salam keyakinan. Sahabat keyakinan di mana saja Anda berada, hari ini saya barusan mengikuti vaksinasi tahap pertama tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 10.30 tadi. Selain saya, ada juga tokoh-tokoh agama lain, dan untuk kami tokoh agama Katolik, saya bersama dengan Pastor Eko, Wakil Uskup, Pastor Erik, Pastor Paroki Ohider Tutu, Pastor Sandro, Pastor Paroki Ohijang, Pastor Martin, dan beberapa imam lain bersama dengan para suster. Selain itu juga hadir tokoh-tokoh pemerintahan seperti Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak-bapak kepala dinas, ibu-ibu kepala dinas, bersama dengan tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh agama, dan elemen masyarakat lain. Tentu vaksin ini kami ikuti melalui prosedur. Prosedur pertama, kami diberikan undangan oleh pemerintah daerah untuk kami tokoh-tokoh agama diundang mengambil bagian dalam vaksin tahap pertama ini. Ya, dalam langkah-langkah untuk divaksin tadi, saya mengikuti beberapa tahap, antara lain pendaftaran. Selesai pendaftaran, saya masuk ke meja berikut, yakni verifikasi data. Verifikasi data, saya ditanya soal keabsahan, nama, alamat, nomor HP yang bisa dihubungi. Setelah itu tes pengukuran suhu tubuh. Setelah itu tekanan darah. Setelah tekanan darah, saya juga diambil sampel darah untuk mengecek gula darah saya. Tadi ada sedikit lama sedikit untuk saya karena saya punya gula darah tinggi. Oh no! Saya punya gula darah paling tinggi. Lalu didiskusi antara tim kesehatan, katanya tidak boleh. Ada yang beberapa mengatakan tidak boleh karena tekanan darah, nanti pulang dulu supaya konsumsi obat gula, supaya nanti gula menurun, baru nanti divaksin berikut. Tapi saya katakan tidak apa-apa, mungkin ada informasi lain. Lalu mereka dokter, mereka bertanya, tim kesehatan, mereka saling berdiskusi, tanya, ternyata bilang peraturan baru bisa. Akhirnya saya bisa divaksin tadi. Setelah itu saya istirahat hampir kurang lebih 30 menit. Tapi karena saya sedikit kelainan tadi karena gula darah, maka saya hampir 1 jam saya istirahat di samping para perawat. Setelah itu tidak ada gejala atau yang ditimbulkan karena vaksin. Lalu saya diizinkan pulang dengan membawa beberapa berkas. Berkas-berkas itu nanti pada bulan Mei nanti, sekitar pertengahan tanggal 5 atau 6, saya akan ke puskesmas di mana saya dirujuk atau tertera pada kartu vaksin itu. Jadi saya dapat di puskesmas Kolser. Nanti saya akan vaksin kedua. Sebelum saya meninggalkan ruangan vaksin, saya lapor diri kepada perawat. Lalu perawat memberikan satu map seperti ini. Ini, satu map seperti ini. Lalu di dalam map itu tertera beberapa data. Kartu vaksinasi COVID-19 Maluku Tenggara. Ini data saya. Lalu status pemberian vaksinasi di belakang. Ya, ini status. Lalu
status saya, lalu beberapa ini kartu KIPI. Aku bersedia divaksin. Setelah kita divaksin, kartu ini wajib diberikan agar kita membaca. Kenapa kita perlu membaca? Karena gejala-gejala yang timbul setelah vaksin itu keterangannya ada di sini. Sebagai awam kita bisa melihat di sini gejala-gejalanya. Tapi tadi tidak ada, saya tidak ada sampai sejauh ini. Lalu yang berikut ini, kartu vaksinasi COVID-19 sesuai dengan nik saya, identitas saya, keberadaan saya. Kartu-kartu ini atau berkas-berkas ini semuanya ini akan saya bawa pada saat vaksin tahap kedua nanti. Dan juga untuk perjalanan selanjutnya, administrasi mengenai apakah saya sudah divaksin atau tidak, itu terbantu. Katanya setelah divaksin harus ditato supaya data digital, ya tidak ada ditato apa begitu, tidak ada ditato. Setelah saya kembali ke rumah saat ini divaksin, saya minum kelapa muda, air kelapa muda. Saya minum air kelapa muda karena tadi dibisik oleh salah seorang perawat, pastor. Karena minta maaf dalam konteks saya ya, secara pribadi konteks saya, karena tadi saya gulanya tinggi. Jadi untuk membantu imun saya, itu saya minum kelapa muda, air kelapa muda. Itu saya. Dan sampai sejauh ini sekarang saya duduk ini belum ada gejala apa-apa. Ya badan bengkak atau alergi atau apa atau pusing, tidak ada sampai saat ini. Vaksin aman bagi saya. Sebagai seorang imam Katolik, sebagai seorang pastor yang saat ini ikut vaksin tahap pertama, tentu saya menghimbau kepada umat, kepada siapa saja untuk kita jangan takut untuk divaksin. Tentu ada banyak referensi yang dibaca, didengar, teori-teori dari para dokter, ilmuwan. Ada banyak yang mungkin mengatakan bahwa vaksin ini kurang atau begini begitu. Tapi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, sudah melaksanakan vaksin ini. Tentu sudah melalui beberapa kajian. Jadi kita percaya kepada pemerintah. Pastor sekaligus sebagai kepala sekolah yang hari-harinya kontak langsung dengan 402 siswa, 53 guru pegawai tata usaha, tata laksana, dan hampir 800-an orang tua murid, saya menghimbau, mari kita sebagai pendidik yang bekerja, bergerak di dunia pendidikan, mari kita memberikan edukasi yang baik. Kita sehat, maka orang yang ada di sekitar kita terlindungi. Agar ketika kontak dengan siapa saja mereka nyaman, saya aman, dan kita aman. Ingat bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Imun menangkal COVID. Salam keyakinan.